Baik, mohon izin Bapak WR1 untuk memulai acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Renat Heru Susanto, STMMMT. Yang kami hormati Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Edi Surahmat SPD MSI. Dan dalam kesempatan ini juga hadir Wakil Direktur Pembinaan Prestasi dan Bisnis Mahasiswa. Yang kami hormati pula para narasumber, para Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas dan juga sekolah atau yang mewakili Kepala Kantor Prestasi dan Fasilitasi Bisnis Mahasiswa, serta PIC Program Mahasiswa Wirausaha tahun 2025, serta seluruh hadirin tamu undangan dan tentu saja rekan-rekan mahasiswa Universitas Diponegoro yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi program mahasiswa wirausaha tahun 2025. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan Mars Universitas Diponegoro. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro.
Disilakan duduk kembali. Selanjutnya, seraya mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan pengarahan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dan sekaligus nantinya berkenan Bapak WR1 untuk membuka acara secara resmi. Yang terhormat Profesor Dr. Renat Heru Susanto, STM MMT, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber pemateri kita untuk acara sosialisasi program mahasiswa wirausaha. Pertama Bu Anis dari FISIP, kemudian Pak Wildan juga, dan serta moderator Mas Dito. Pak Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, Pak Wakil Direktur, Pak Kepala Kantor Layanan Prestasi, Pak Basit, Bu Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya menyapa dulu dari FIB, ada yang datang? Dari FIB. Wah, lumayan banyak Bu Adek. Jadi terima kasih. Dari Fakultas Hukum, barisan sana saja, 9. Pak Nus sebagai Pak Wakil Direktur, masa dari Fakultas Hukum hanya 9 Pak Nus. Tapi mungkin, ya karena kalau lulusan itu kan nanti macam-macam bisa. Fakultas Hukum mungkin kalau berwirausaha kurang menariknya jadi advokat mungkin ya Pak Nus ya. Tapi mudah-mudahan yang lain sedang menuju ke sini juga. Kemudian Pak Basit tadi dari FSM, ada dari FSM? Nah ini lebih sedikit lagi Pak Basit. Mudah-mudahan FSM tentu punya modal karena punya teknologi, punya inovasi begitu ya. Tadi dari tempatnya Bu Hanis, dari FISIP, ada dari FISIP? Ini strateginya FISIP kayak gini, sebenarnya enggak banyak sih Bu, tapi disebar. Jadi kelihatan yang angkat tangannya di mana-mana begitu. Alhamdulillah semuanya tadi baik dari fakultas-fakultas yang telah saya sebutkan, perwakilan-perwakilan ataupun kemudian yang secara voluntary ikut. Dari teknik, ini saya lebih tidak berhasil lagi Pak Edi. Masa Pak Wakil Rektornya dari teknik, yang ikut dari teknik sedikit begitu. Saya sebutkan semua saja nanti daripada kok fakultas tertentu disebut tapi fakultas lain enggak begitu. Dari kedokteran ada? Alhamdulillah ada. Matur nuwun. Dari psikologi? Dari psikologi enggak ada? Oh ada. Tetap prioritas. Jadi alhamdulillah juga ada. Dari FIB sudah, dari FISIP sudah, kemudian dari FPIK. Dari FPIK? Oke, ada juga alhamdulillah. Dari FKM? Nah, FKM lumayan banyak ini. Terima kasih. Tidak dalam rangka bertugas sebagai K3K kan? Enggak kan ya? Karena memang datang khusus untuk ikut ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian dari FEB, mestinya banyak ini.
Iya, alhamdulillah banyak. Apalagi FEB punya digital business. Kemudian dari mana lagi yang belum? Dari sekolah vokasi. Dari sekolah vokasi, ya. Terima kasih. Banyak juga sekolah vokasi tentu punya modal juga, karena yang dipelajari adalah lebih pada applicable. Kemudian ada fakultas mana yang belum saya sebut ya? Ini yang saya sebut terakhir ini, saya harapannya banyak Pak. Dari peternakan dan pertanian, nah kan berarti yang paling banyak peternakan dan pertanian. Khusus yang paling banyak tepuk tangan untuk peternakan dan pertanian. Sudah semua ya? Mudah-mudahan tidak terlewatkan. Kalau pasca sarjana memang tidak. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kembali ketika kemudian kita sudah berada menjelang di semester-semester akhir begitu, pertanyaan selalu muncul begitu ya, secara umum karena ada banyak mahasiswa juga yang kemudian ketika ditanya what next setelah lulus, ngalir saja gitu juga banyak juga. Jadi enggak tahu nanti mau jadi A, B, C, D ya pokoknya mengalir saja gitu. Tapi lebih banyak yang tentu sudah punya planning, tentu sudah punya rencana, keinginan gitu. Bahwa kemudian nanti keinginan itu tercapai atau tidak itu masalah belakangan. Nah dari sekian banyak apa yang kemudian bisa dilakukan oleh lulusan nanti itu tentu entrepreneur atau tentu berwirausaha secara mandiri itu salah satu opsi. Nah dalam rangka itu bagaimana kemudian Undip juga memfasilitasi kira-kira kalau mau berwirausaha atau sebagai pengusaha lah sebutlah seperti itu nanti kira-kira apa langkah-langkahnya. Ada sekian banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan di fakultas, kemudian di universitas, tentu memberikan pengetahuan kepada kita. Nah, pagi ini salah satu upaya untuk kemudian memberikan satu wawasan, memberikan satu apa yang kemudian kita bisa coba. Dengan apa? Rata-rata gitu ya, rata-rata namanya berusaha atau berwirausaha itu ada dua, ada yang sudah punya uang dulu, ada yang belum. Kalau yang punya uang banyak mau berusaha apapun terserah lah. Yang di pikiran apa langsung jalan saja begitu ya. Tapi kalau kita kemudian mau propose, mau mengajukan ke lembaga donor misalkan. Yang kemudian itu free, tidak ada upaya untuk pengembalian. Ataupun ke perbankan, tentu kita harus membuat satu narasi. Atau bahasa simpelnya proposal begitulah. Nah kegiatan semacam ini, kegiatan PMW ini, salah satu upaya kita bagaimana kemudian memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, bagaimana mereka menulis, dan setelah itu bagaimana kemudian mereka nanti menjalankan. Karena apa? Karena banyak sekali ide itu muncul dari diri kita, tetapi kemudian ketika diminta untuk menuliskan kita tidak bisa. Kemudian ide muncul kita bisa menuliskan, tapi kemudian ketika untuk menjalankan kita tidak bisa. Nah inilah nanti yang akan diberikan oleh narasumber kita, Bu Anis dan Pak Wildan, yang tentu lebih spesifik program-program yang ada di Undip. Lalu keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama tadi tentu kita bisa berkesempatan untuk mencoba, membuat, dan ke depan kalau memang itu berhasil prospektif, lanjutkan saja setelah tidak perlu menunggu lulus, dilanjutkan saja. Keuntungan berikutnya bisa nanti sebagai kandidat atau sebagai perwakilan dari Undip untuk mengikuti program kementerian lebih lanjut, P2MW. Kalau namanya P2MW itu mirip-mirip PIMNAS juga, tapi khusus di bidang kewirausahaan, malah menurut saya lebih praktikable. Artinya apa? Kita diadu bagaimana gagasan inovasi kita kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan kewirausahaan. Oleh karenanya kegiatan di pagi ini tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita yang sedang mengeksplor sebenarnya mau apa, ini salah satu pilihan juga. Nanti cocok atau tidak urusan belakangan, yang penting ikut dulu begitu. Siapa tahu nanti memang ini tertariknya atau kemudian memang ini sebenarnya hal yang paling passion bagi kita begitu. Itu saya terima kasih pada Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni yang menyelenggarakan kegiatan semacam ini.
tidak hanya kegiatan-kegiatan yang ansih terkait dengan organisasi, tetapi juga peningkatan soft skill bagi mahasiswa. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini lebih banyak kita lakukan. Baik, sebelum mengakhiri saya mohon maaf tadi mungkin berpakaiannya tidak seperti Pak Direktur Kemahasiswaan dan Alumni yang pakai batik. Sepatunya juga apa tadi saya lihat juga keren lah pokoknya. Karena terus terang tadi saya baru olahraga, daripada kemudian harus ganti baju dan sebagainya terlambat, maka saya langsung ke sini saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kegiatan pagi ini. Langsung dibuka, Mbak. Challenge saya tadi adalah Fakultas Peternakan dan Pertanian tadi terbanyak. Tapi nanti kita buktikan yang nanti bisa berhasil membuat jadi satu realisasi, apakah proposal atau apa, nanti coba fakultas mana yang paling banyak. Jadi mungkin bagus juga nanti Pak Edi pesertanya dari fakultas mana berapa begitu, nanti akhirnya outputnya berapa gitu. Karena kadang-kadang kuantitas tidak merepresentasikan hasil. Jadi ini sudah dari FIB sudah ada Bu Wadeknya, siapa tahu nanti paling banyak malah dari FIB begitu. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada kalian semua, para mahasiswa. Tugas kami adalah memfasilitasi, selanjutnya terpulang pada kalian semua apakah mau ambil kesempatan itu atau tidak. Dengan izin Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi program mahasiswa wirausaha tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni dengan ini dibuka. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Bapak WR1 untuk berfoto bersama Prof dari tempat duduk saja. Mohon teman-teman mahasiswa untuk bisa berdiri. Semuanya untuk kita bisa berdiri. Kita akan foto bersama, merapat ke tengah mungkin ya, sedikit merapat ke tengah. Perlu merapat lagi enggak Mas Evan? Oh iya, yang di sisi kanan dan kiri boleh merapat ke tengah. Teman-teman mahasiswa yang di sisi kanan dan kiri boleh merapat ke tengah supaya semuanya bisa masuk. Nanti kita 3 kali take ya. Yang pertama adalah dengan pose bermartabat, tangan kanan berada di dada sebelah kiri. Kemudian take yang kedua bermanfaat, tandanya adalah seperti cuan. Kemudian yang ketiga jaya juara seperti ini. Oke. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3 bermartabat. Take yang kedua bermanfaat. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang ketiga adalah jaya juara. 1, 2, 3. Sudah cukup? Baik. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baiklah rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, langsung saja mengingat waktu juga karena ini juga sudah hari Jumat.
Kita akan memasuki inti dari acara pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi program mahasiswa wirausaha untuk tahun 2025. Dan sesi selanjutnya akan menghadirkan dua narasumber yang akan menyampaikan paparan dan juga nanti rekan-rekan dipersilakan untuk bisa berdiskusi bersama menyampaikan pertanyaan yang ada dalam pikiran rekan-rekan semuanya. Namun untuk sebelumnya kami akan memanggil moderator yang akan memandu jalannya penyampaian paparan dari para narasumber dan juga diskusi. Beliau adalah dosen pada Fakultas Psikologi. Langsung saja kami undang Bapak Dito Aryo Prabowo, SPSI MPSI. Nanti mohon disimak baik-baik supaya teman-teman memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber. Jangan malu untuk menyampaikan pertanyaannya. Sangat terbuka untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Baik, selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Dito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada tadi ada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Direktur Kemahasiswaan dan Alumni dari Wakil Fakultas dan Sekolah Universitas Diponegoro, Direktur Kantor Prestasi, Wakil Direktur Pembina Prestasi, dan yang paling terutama adalah adik-adik mahasiswa S1 mahasiswa S1 Universitas Diponegoro yang saya hormati dan banggakan. Pada hari ini, saya manggilnya apa ya? Adik-adik. Teman-teman. Teman-teman bukan sih? Oke, kita akan bersama-sama menyimak pemaparan dari narasumber kita di dalam acara sosialisasi program mahasiswa wirausaha. Di dalam program ini kita akan membahas bersama-sama tentang apa itu PMW dan kemudian bagaimana panduannya di tahun ini. Lalu untuk yang sudah antusias untuk mengikuti dan juga berpartisipasi dalam kegiatan ini, apa saja yang harus dipersiapkan. Tadi saya mau mengabsen, tapi sepertinya sudah diabsen oleh Pak WR ya. Jadi saya mau awali kegiatan kita ini dengan pantun terlebih dahulu. Jadi siap ya, kalau saya mantun nanti bilang apa? Cakep, oke. Beli soto di pagi hari, paling enak sehabis lari. Mulai usaha sejak dini, agar sukses di masa nanti. Baik, tanpa panjang kata lagi, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi tentang sosialisasi buku panduan PMW tahun 2025. Saya izin mengundang kepada narasumber pertama kita, yakni Bu Anis Komariah, SAB Mling, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Bu Anis, saya persilakan untuk maju ke depan. Kemudian saya ingin memanggil juga, biar karena kalau berdua ini rasanya masih kurang hangat gitu ya. Saya mau panggil untuk narasumber kedua kita tentang manajemen bisnis usaha, yakni kepada Bapak Wildan Afian Pratama, SAB MAB, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya persilakan untuk maju ke panggung.
Kita langsung awali saja dengan penyampaian materi pertama dari Bu Anis. Nanti mungkin waktunya sekitar 30-45 menit, Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari Pak Wildan. Kemudian setelah itu kita akan adakan diskusi. Gitu. Baik, pada Bu Anis saya persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Dito. Saya izin untuk mobile ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat snack semua teman-teman? Ada yang belum dapat? Oke, kok masih nggak semangat ya? Ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Selamat pagi. Aduh. Pagi-pagi ya. Oke, atau gini ya, biar kita tambah semangat ya. Tadi jargonnya kalau Undip kan jaya, jaya juara gitu. Kita coba dengan teriakan paling keras di pagi hari sebelum puasa. Kita coba ya. Undip! Ya. Aduh, kok lemes banget. Lagi-lagi sekali lagi. Undip! Jaya, jaya, juara. Gitu dong. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Mohon izin Bapak Pimpinan Universitas, Bapak Pimpinan Fakultas, dan Bapak Ibu pengampu mata kuliah kewirausahaan, tadi beberapa sempat ketemu saya, dan teman-teman mahasiswa Undip yang luar biasa. Ini nggak tepuk tangan ya buat kalian sendiri? Oke. Tadi Mas Dito punya pantun, saya juga punya pantun. Saya mencoba untuk engage dengan teman-teman Gen Z ya, karena saya juga masih Gen Z walaupun bangkotan. Oke, ubur-ubur ikan lele. Ada dana wirausaha nganggur, sikat le. Ya enggak, sikat dong. Iya. Bagi teman-teman yang belum kenal, saya Nis Komariah, saya PIC PMB atau Program Mahasiswa Wirausaha sejak tahun 2023. Ini tahun ketiga saya mengampu menjadi PIC dari PMB ini. Nah, materi saya teman-teman sejujurnya itu sebenarnya sudah ada di buku panduan. Tapi biasanya tipikal mahasiswa kan kalau ada yang praktis, kenapa kita harus baca, Mbak? Gitu kan? Iya. Nah, next. Ada yang sudah tahu PMB itu apa atau tahun lalu ikut? Tahun lalu ada yang pernah ikut PMB? Dapat pendanaan atau baru daftar? Oke. Dari mana? Perkenalkan saya Amanda dari Prodi Gizi Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran. Tahun lalu dapat pendanaan? Tahun lalu dapat pendanaan. Berapa juta? Kemarin karena tahap yang pertama, jadi kemarin 3.500.000. Veggie sticks, jadi itu snack yang bahan dasarnya dari sayur gitu. Enggak. Enggak, ini kebetulan buat keperluan proker UKM, jadi saya mewakili. Tahun lalu sudah ada yang dapat pendanaan 3,5 juta. Apakah pas awal, siapa namanya? Amanda sudah ada penjualan? Ada. Ada, berapa jualnya? Kemarin lupa tapi sekitar 1 jutaan gitu. Pas awal ini, pengajukan. Oh, belum. Pas awal mengajukan, belum ada penjualan, baru ide ya Amanda, baru ide, dapat pendanaan berapa? 3.500.000. Enak nggak? Enak, biasanya masuk sekarang kan gini ya teman-teman. Bu, saya tuh udah ada ide nih, idenya udah keren banget, udah mentereng gitu. Tapi nggak ada dana, gitu. Nggak ada dana, kita danain. Bu, tapi biasanya ya, masalah selanjutnya adalah, Bu ada ide, udah tahu mau disalurin ke mana, maksudnya PMB di tahap apa, kategori apa, tapi nggak punya temen. Gimana dong kalau nggak punya temen? Nah, mesti teman-teman tadi nggak ini ya, tadi udah di absen tuh sama Pak WR2, angkat tangan, bisa kita note siapa nih, oh yang dari, misalnya saya nyari teman-teman dari FPP, tadi yang angkat tangan dari FPP, ya itu yang kita sikat, karena sudah satu frekuensi, datang ke sini, sudah punya satu minat, ya minimal minat untuk mendaftar dulu lah ya, begitu. Tapi teman-teman kalau misalnya masih nggak dapat juga, kami dari tim PEB biasanya akan memberikan kalian
semacam fasilitas untuk cari teman sefrekuensi. Makanya setelah ini nanti teman-teman wajib banget hukumnya, nggak ada sunah-sunahan, wajib ya. Harus follow namanya @undipreneur center itu di Undip. Ayo buka HP-nya semua, di follow. Karena nanti di situ teman-teman kita akan ada biro temen PMW. Jadi nanti teman-teman yang misal baru ada 2 nih, kan minimal kan 3 ya untuk persyaratannya. Bu kurang 1 Bu, tapi saya nyarinya spesifik dari FEB. Nanti kita iklankan di sana. Jadi nanti teman-teman akan dapat temen gitu. Nah itu sekilas tadi mengenai bagaimana cara dapat teman dan lain sebagainya. Next. Operator bisa tolong dibantu next. Oke, ini adalah definisi dari PMW. Jadi sebenarnya selain teman-teman itu mendapatkan hibah, teman-teman akan juga mendapatkan inkubasi. Bisa pelatihan dan teman-teman juga mendapatkan dosen pendamping. Yang mana nanti misalnya kalau usaha kan nggak selalu berjalan mulus ya. Misal Bu ini kita dapat supplier kok suppliernya jelek, gimana cara kita ngekat kan saya nggak enakan lalalala gitu. Nah itu akan dibantu dipecahkan oleh pendamping. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan lain. Seperti kalau usaha teman-teman, ketika teman-teman nanti ingin mendaftar untuk investasi yang lebih lanjut, wajib hukumnya ada yang namanya nomor induk berusaha NIB. Nah kadang teman-teman kan nggak tahu ya karena udah sibuk kuliah nih, gimana sih caranya dapat NIB? Tahu NIB nggak? Belum tahu. Belum tahu kan? Nah nanti kita pandu caranya, sehingga nanti teman-teman pas selesai program PMW sudah punya yang namanya nomor induk berusaha. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan ketika teman-teman nanti mendaftar PMW adalah teman-teman ini akan diproyeksikan dan diwajibkan untuk mengikuti yang namanya program pembinaan mahasiswa wirausaha di tahun 2026. Untuk nanti mendapatkan pendanaan di tahun 2025. Kenapa? Kita mendorong teman-teman untuk berwirausaha semaksimal mungkin. Di program P2MW, teman-teman juga akan mendapatkan pendanaan. Kalau di kita ya, di Undip, di PMW, maksimal pendanaan kan hanya 15 juta. Kalau misalnya teman-teman ikut P2MW, maksimal pendanaannya itu adalah 20 juta. Plusnya apa? Plusnya teman-teman nanti bisa ikut KMI Expo. KMI Expo itu kayak malam penganugerahan PKM tuh loh, bisa teman-teman lihat di Reels atau di TikTok gitu kan. Tapi versi wirausaha. Nah, di 2 tahun lalu, tahun 2023, pelaksanaannya itu di Bali. Seru kan? Kalian jalan-jalan cuma pamer produk, dibiayai, menang dapat lagi gitu kan, dapat dana lagi gitu. Tahun lalu ke Kendari. Kendari itu di mana? Sulawesi. Ada yang belum pernah ke Sulawesi? Banyak yang belum ya, makanya daftar P2MW nanti setelah PMW gitu. Next. Nah ini adalah tahapan usaha. Jadi tadi yang Amanda bilang, Amanda itu di tahap usaha awal. Jadi kayak masih apa ya kita bilangnya, kecambah gitu. Ini maksudnya apa sih Bu gitu? Gimana saya bisa mendefine bahwa usaha saya itu adalah usaha yang di tahap awal. Jadi usianya 0 bulan, artinya belum dijalankan sama sekali. Kemudian teman-teman itu sudah punya ide, jadi cuma punya ide tapi barangnya ini belum ada. Kemudian selanjutnya untuk tahap usaha awal ini teman-teman maksimal pendanaannya adalah 5 juta. Tetapi walaupun cuma ide ya, teman-teman harus punya yang namanya prototipe produk. Jadi bentuk produknya tuh nanti akan seperti apa sih gitu. Ya prototipe itu paling gampang kita sebut sebagai sampel ya. Kemudian teman-teman sudah harus punya yang namanya laporan proyeksi laba dan rugi. Jadi kira-kira kalau kita jual laku berapa? Atau laku nggak kalau di pasar? Kemudian proyeksi laba atau malah rugi nih gitu. Tapi biasanya teman-teman kan memproyeksikannya laba ya. Itu untuk yang tahapan awal. Kemudian di tahapan menengah itu usahanya lebih dari 3 sampai 6 bulan. Jadi teman-teman lagi usaha nih, tapi kami sistemnya masih PO Bu, masih buka ya kalau misalnya lagi niat bikin pesanan aja gitu. Nah ini bisa masuk ke tahap menengah. Kemudian yang penting teman-teman sudah ada track record penjualan selama 3 sampai 6 bulan. Dan selanjutnya adalah
teman-teman sudah memiliki laporan laba dan rugi. Karena kan tadi sudah jual tuh, jadi sudah ada laporan laba ruginya. Selanjutnya untuk tahapan lanjut, ini untuk usaha yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Dan usaha ini pendanaannya nanti kami maksimalkan di 15 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mulai untuk berusaha, gitu udah jalan sekitar 6 bulan, udah aktif untuk PO, tapi masih belum bisa stabil produksinya karena keterbatasan misal modal, bisa masuk ke tahap lanjut. Nah, yang penting apa? Yang penting nanti teman-teman sudah punya laporannya. Kalau misalnya teman-teman jualan udah ada buktinya, jualannya di mana? Bu, tapi kan saya jual cuma PO. Nah, tapi PO biasanya teman-teman bikin kayak poster kan? Poster PO gitu, berapa kali dan sebagainya, berapa track record yang beli gitu kan. Nah, itu kan bisa dilampirkan sebagai bukti. Jadi teman-teman bisa masuk ke tahap lanjut. Next. Nah, ini adalah kategori usaha. Jadi tadi tahapan usaha ada 3, ada awal, menengah, lanjut. Kemudian di kategori usaha itu ada 6. Yang pertama adalah makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman itu mengolah barang yang setengah jadi menjadi barang mentah menjadi setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya apa? Teman-teman usaha frozen food. Frozen food itu kan nggak kalian goreng kan? Habis kalian produksi, terus kalian pack, kalian bikin dia jadi frozen, kalian jual. Itu dari barang mentah ke barang setengah jadi. Kalau barang setengah jadi menjadi barang jadi, contohnya apa? Teman-teman usaha misal membuat yang bebakaran gitu. Itu kan teman-teman nggak produksi sosisnya sendiri kan? Nah itu. Yang dikecualikan dari ini adalah ketika teman-teman mengajukan dana untuk bikin kafe. Kafe itu nggak akan kita ACC. Kemudian bikin resto, itu juga nggak akan kita ACC. Kenapa? Karena 1, modalnya terlalu besar. Kemudian 2, yang namanya pengusaha awal ya, awal-awal berusaha, motivasi itu masih naik turun teman-teman. Gitu. Jadi potensi gagalnya lebih tinggi. Begitu. Tetapi ya mau dia berhasil atau gagal tetap kita bimbing, kita pandu gitu. Tapi untuk mengurangi resiko-resiko yang besar itu, untuk makanan dan minuman resto itu tidak masuk dalam tahap pendanaan. Kemudian budidaya. Budidaya ini bisa kalau misalnya teman-teman jualan bibit, tahun lalu itu ada yang jualan bibit mangrove. Itu juga bisa masuk ke budidaya. Kemudian ada juga yang kaitannya itu dengan menjual barang-barang kebutuhan pet shop. Jasa, bukan jasa ya, dia bikin pasir kucing, tapi dari bahan yang ramah lingkungan. Itu juga bisa masuk ke budidaya. Kemudian industri kreatif, itu produk bidang industri kreatif, seni budaya, menggunakan bahan baku lokal secara kreatif dan inovatif. Nah ini biasanya juga paling sering dan paling gampang dikolaborasikan dengan pariwisata dan bahan-bahan lokal. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, itu di industri kreatif ada yang mereka lolos karena bikin tote bag dari Ecoprint. Tahu Ecoprint teman-teman? Nah itu juga bisa masuk ke industri kreatif. Next. Selanjutnya ini jasa dan perdagangan. Nah kalau jasa dan perdagangan ini, teman-teman itu menjual barang setengah jadi atau barang jadi. Intinya jualan entah itu barang ataupun jasa. Termasuk teman-teman jualan hijab. Kalau misalnya Bu, saya punya inovasi, hijabnya adalah hijab yang anti bau dan anti lecek, nggak usah dicuci atau apalah terserah kalian. Kalau misalnya inovasinya lebih tinggi daripada itu bisa masuk ke jasa dan perdagangan. Kalau misalnya Bu, saya dagang, tapi saya tuh nyetoknya untuk seafood gitu. Tahun lalu ada yang dapat pendanaan juga, dia memang bisnisnya di stokis untuk seafood, itu bisa masuk ke jasa dan perdagangan. Kemudian selanjutnya itu ada manufaktur dan teknologi terapan. Kalau ini proses bisnisnya dari bahan baku ya, bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi satu siklus produksi itu di manufaktur. Nah contohnya apa kalau manufaktur? Tahun lalu itu ada yang kami danain karena mereka berhasil membuat sabun berbahan lerak, sabun cuci berbahan lerak. Gitu. Itu kan proses dari awal ya, dari mereka punya cari lerak, kemudian memproses, kemudian sampai dari jadi sabun, kemudian dijual, itu masuk ke manufaktur. Nah kalau teknologi terapan itu apa? Itu adalah bidang usaha yang menggunakan teknologi tepat guna yang bernilai ekonomis.
Contohnya apa? Teman-teman bikin, Bu di fakultas, bukan di fakultas ya pokoknya lah, di fakultas saya tuh mereka pakai parkirnya tuh parkir manual Bu. Jadi kita harus setor kartu parkir kita ke tukang parkirnya. Dan kadang itu lama Bu gitu, kadang tukang parkirnya ada yang kartunya jatuh lah dan sebagainya. Saya mau bikin yang parkir otomatis gitu. Itu maksudnya ke teknologi terapan. Atau Bu, saya bikin sensor yang bisa mendeteksi berat badan seseorang tanpa orang itu naik ke timbangannya. Jadi kayak ditembak laser terus muncul berat badannya. Kayak misalnya tembakan temperatur tuh loh teman-teman tahu. Nah itu teknologi terapan. Nah kita biasanya kekurangan mahasiswa yang apply untuk ini. Untuk kategori ini, manufaktur dan teknologi terapan. Padahal potensi untuk kita dorong ke P2MW itu sangat tinggi. Karena biasanya teman-teman kan mikirnya makanan minuman aja deh Bu yang gampang gitu. Padahal makanan dan minuman saingan kalian akan lebih banyak. Coba untuk teman-teman itu fokus di kategori lain juga. Nah selanjutnya ada bisnis digital. Kalau bisnis digital ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan mengintegrasikan proses bisnis. Tahun lalu ada yang daftar ini, usahanya fotokopian. Saya tanya, lah proses bisnis digitalnya apa Mas gitu. Katanya Bu saya bisa melayani orang itu, melayani jasa cetak itu by WA. Keren ya, saya pikir habis di WA terus tiba-tiba dari printernya langsung otomatis nyetak gitu. Ternyata enggak, di WA masnya ngunduh baru dia cetak gitu. Itu bukan termasuk bisnis digital. Kalau bisnis digital tuh ada satu platform yang terpadu teman-teman, dibedakan ya. Maksudnya teman-teman kalau misalnya kita nganggap itu adalah bisnis digital, maka teman-teman yang jualan by WA kan juga bisnis digital kan. Tapi yang kita masuk di bisnis digital ini adalah teman-teman punya satu platform gitu. Next. Nah, sekarang persyaratannya. Tadi kita udah bahas kategori tahapannya, persyaratannya apa dan teman-teman kira-kira memenuhi syarat gak sih yang ada di sini itu gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman itu yang boleh daftar itu harus berada di semester 2 sampai semester 6. Ini semester berapa? 2 sampai 6? Ada yang semester 8? Gak ada ya? Gak ada, oke. Jadi syarat 1 terpenuhi. Kedua, setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha. Jadi cuma boleh daftar satu saja. Kenapa? Ya karena kita harus memberikan kesempatan ke lebih banyak mahasiswa gitu. Kemudian yang tahun lalu pernah mengajukan PMW, tahun ini boleh mengajukan lagi. Dengan syarat sudah mendaftar di P2MW. Gitu. Jadi memang kami prioritaskan yang tahun lalu lulus PMW untuk ikut P2MW dulu, jangan ikut PMW lagi. Biar teman-teman yang lain yang merasakan gitu. Kemudian setiap kelompok terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah 3 sampai 5 mahasiswa. Jadi 3 itu teman-teman ya, 1 ketua, 2 anggota. Jadi bukan 1 ketua 3 anggota. Gitu. Jadi minimal 3 orang. Kemudian setiap kelompok itu juga harus dan hanya boleh memilih 1 tahapan usaha dan 1 kategori usaha. Jadi misal tahapannya tahapan awal karena kita baru punya ide. Kemudian kategori usahanya adalah bisnis kreatif, industri kreatif karena kami mau bikin cenderamata khas pariwisata yang ada di dekat rumah kalian gitu. Kemudian ini juga produk yang diusulkan merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi bukan usaha orang tua, juga bukan produk titip jual reseller atau kalau misalnya kalian ikut franchise, bukan, tidak boleh itu. Kemudian tidak sedang menerima pendanaan sejenis dari Undip atau sedang menunggu kompetisi pendanaan lain, misal PKM, PPK Ormawa atau P2MW. Nah, pertanyaannya adalah sekarang PKM belum ada pengumuman kan? Belum ada. Boleh daftar nggak? Kira-kira untuk PMW? Boleh daftar, tapi nanti kalau misalnya teman-teman lolos di PKM atau PPK Ormawa, teman-teman harus mengundurkan diri dari PMW. Gitu ya, gitu. Jadi kita tetap memberikan kesempatan. Next. Nah ini adalah timeline PMW. Teman-teman PMW itu adalah program yang lama, programnya 1 tahun. Sehingga ketika teman-teman nanti mendaftar untuk PMW, teman-teman harus tahu konsekuensinya. Seringkali teman-teman yang terjadi adalah
daftar nih, semester 6 daftar, semester 4 atau semester 6 gitu daftar. Kemudian ketika nanti operasional usaha banyak yang bilang, Bu saya mau mundur aja gitu. Karena saya mau magang, saya mau MSIB lalalala gitu. Maksudnya banyak kan alasan lah. Nah itu yang tidak kami harapkan. Yang kami harapkan adalah teman-teman sebelum daftar dipikirkan dulu. Kita siap dan kita sanggup nggak untuk ini gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa, Bu saya sanggup tapi saya masih 50-50. Strateginya apa? Teman-teman harus nyari anggota tim dari angkatan di bawah kalian. Misal kalian kan semester 6, berarti semester depan tugasnya apa? Sempro, skripsi, sibuk? Sibuk, berarti teman-teman harus cari anggota dari semester 2. Jadi kalian bisa saling backup. Itu strateginya. Nah, next. Nah, sebelumnya. Nah, yang baru di tahun ini kita ada yang namanya assessment MIKAT atau minat dan bakat. Yang mana ini adalah hal pertama yang kami lakukan karena memang tahun lalu banyak juga kejadian teman-teman itu merasa tidak punya bakat padahal berdasarkan assessment yang kami lakukan dari proposal kalian bagus, kemudian pas kalian presentasi juga bagus itu menunjukkan kalian punya bakat, tetapi kalian masih merasa nggak punya bakat. Sehingga kami sediakan satu platform MIKAT nanti untuk memberikan teman-teman itu semacam konfirmasi bahwa teman-teman memang punya bakat sekaligus nanti membantu kami para reviewer untuk menentukan pendanaan. Kira-kira kelompok mahasiswa ini didanai nggak ya? Dan besaran dananya berapa nih? Dengan minat dan kemampuannya yang segini misal gitu. Kemudian next. Nah kemudian ada juga benchmarking. Nah benchmarking ini nanti teman-teman lakukan setelah teman-teman menerima pendanaan. Gampangannya benchmarking ini adalah teman-teman menimba ilmu dari UMKM yang sudah settle. Dulu namanya bukan benchmarking teman-teman, tapi namanya adalah magang. Nah ketika kita pakai magang biasanya kawan-kawan di UMKM tuh keberatan ya. Karena mikirnya magang teman-teman harus di situ 1 bulan. Kemudian kami nggak bisa gaji mbak, nggak ada kegiatan juga di sini gitu. Padahal yang kami maksudkan adalah teman-teman belajar gitu. Belajar apa? Ya belajar operasional usahanya, bagaimana cara mengelola usaha. Sehingga kami ganti termnya menjadi benchmarking. Yang mana benchmarking ini jangka waktu pelaksanaannya adalah 1 bulan. Dan teman-teman boleh melakukan kunjungan ke UMKM itu minimal 4 kali. Untuk bahas apa? Ya bahas apapun yang ingin kalian pelajari terkait dengan operasional usaha. Nah ini adalah contoh jadwal yang kami buatkan. Jadi minggu pertama teman-teman ke UMKM, belajar apa hari ini? Aspek operasional dan legalitas usaha. Seberapa penting sih? Kemudian bagaimana sih cara dapatnya? Kemudian apa saja sih legalitas yang dibutuhkan? Begitu. Kemudian yang kedua, minggu kedua. Misal kalian datang lagi hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Belajar apa? Aspek keuangan, bagaimana cara mencatat laporan keuangan, bagaimana cara untuk melaporkan keuangan yang mudah dibaca oleh orang awam. Kemudian minggu ketiga teman-teman belajar aspek pemasaran. UMKM itu kan kebanyakan tenaga kerjanya terbatas ya. Jadi teman-teman juga perlu belajar strateginya, bagaimana memaksimalkan sumber daya yang terbatas itu di minggu keempat. Kita bahas aspek SDM. Next. Nah pertanyaannya, teman-teman udah tahu nih kategori, kemudian persyaratan sudah memenuhi. Sekarang kita tinggal mau menyusun proposal. Pertanyaannya adalah, apa saja yang harus ada dalam proposal PMW? Ini teknis, next. Teknis dibuat dalam format PDF. Kenapa bukan Word? Word kalau misalnya kalian unggah, saya buka di komputer saya, formatnya kocar-kacir. Ya, sehingga amannya adalah format PDF. Kemudian maksimalnya 20 MB, jadi jangan lebih dari itu. Kemudian ukuran dokumennya A4 dan dibuat dalam format naratif. Jadi kalian kasih penjelasan lah, jangan cuma poin, dijual ke Shopee. Gitu. Ya enggak gitu dong, Shopee maksudnya ada akan dibuat platform, terus kemudian pemasarannya seperti apa, nah itu dijelaskan. Jadi jangan cuma pemasaran gitu, Shopee. Ya enggak kayak gitu ya, nanti dijelaskan. Next. Nah, sampul halaman awal. Ini nanti nama produk kalian atau nama usaha kalian, nama kelompok usaha, logo dan tahun pendanaan. Tahun pendanaan berarti tahun 2025 ya. Next.
Identitas utama, ini di halaman kedua, nanti nama produk, nama kelompok usaha, alamat kantor atau base camp kalian, kemudian narah hubung, ada nama, telepon, email, foto, kemudian lembar pengesahan. Nah ini teman-teman yang perlu teman-teman juga perhatikan. Ada yang sudah pernah mengajukan lembar pengesahan? Ada? Lama nggak prosesnya? Lama nggak? Lumayan lama kan? Kalau udah tahu lama harus disiapkan jauh-jauh hari. Biasanya seringnya terjadi adalah H-1 sebelum penutupan banyak WA yang masuk ke saya. Bu, saya tuh tinggal ini tanda tangan dekan, tanda tangan wadek, tapi wadek saya lagi di Australia Bu, baru pulang bulan depan gitu misal. Saya bisa apa ya? Kalian nggak bisa daftar lah. Makanya mumpung sekarang masih di Tembalang kan, diurus aja dulu lembar pengesahannya. Nanti proposalnya kan bisa dikejar pelan-pelan. Yang penting lembar administrasinya ini loh sudah beres dulu gitu. Jadi nanti nggak akan ada drama H-1 nangis-nangis karena nggak bisa daftar karena wadiknya sedang away gitu. Next. Ringkasan eksekutif. Nah ini nanti disediakan 1 halaman, isinya adalah ringkasan proposal kalian. Jadi gambaran produk atau usaha kalian itu seperti apa, kira-kira proyeksi laba ruginya berapa. Nah itu nanti dinarasikan dalam 1 halaman. Jadi kayak 1 halaman yang isinya gambar produk kalian secara concise gitu. Next. Nah ini adalah sistematika untuk kategori non-bisnis digital. Jadi yang 5 tadi, dari makanan, minuman sampai ke manufaktur itu masuknya ke non-bisnis digital. Bab 1, latar belakang, next. Nah ini latar belakang itu harus ada profil singkat usaha kalian, latar belakang usahanya, tahapan usaha, kategori usaha, kemudian kondisi perkembangan usahanya sekarang, strukturnya, teman-teman juga harus punya struktur ya, sudah mulai dibuat strukturnya sekarang. Kemudian sejarahnya, sejarah kenapa teman-teman membuat usaha itu gitu, kemudian lokasinya di mana. Kalau misalnya teman-teman sudah mendaftarkan lokasinya di Google Maps, itu akan jadi poin tambah. Jadi teman-teman memang sudah siap gitu loh. Next. Nah, bab 2 ini adalah deskripsi usaha. Next. Nah, ini yang masuk ke poin penilaian. Yang pertama adalah tujuan didirikannya usaha. Kalau bisa teman-teman, usaha itu tidak hanya fokus pada aspek profit atau ekonomi saja. Tetapi juga ada aspek lain yang dipikirkan, yaitu aspek sosial, misal memberdayakan masyarakat sekitar, dan aspek lingkungan. Nah harapannya adalah teman-teman ini sudah mulai membuat bisnis, tapi bukan bisnis as usual. Bukan bisnis yang biasanya orang bikin gitu. Tapi bisnis yang beyond, karena kan di sini teman-teman yang diadu kan adu ide kan. Adu ide dan kesiapan usaha. Dan ini proporsi penilaiannya adalah 10%, jadi lumayan tinggi. Next. Nah, ini konsumen potensial. Harapannya adalah teman-teman nanti tahu konsumennya siapa. Jadi bikin produk tuh sudah harus tahu konsumennya siapa. Nah, di sini harus ada analisis STP, segmenting, targeting, positioning. Kemudian ukuran pasarnya, market size-nya berapa, kemudian pangsa pasarnya berapa, dan analisa pasar. Ini ukurannya adalah 20%, proporsi penilaiannya. Next. Nah, produk ini juga penting. Nah, yang harus ada dalam slot ini adalah inovasi, kemudian keunikan produk yang membedakan produk ini dari produk yang lain. Misal, yang jualan baju itu kan udah banyak ya. Nah, apa yang membuat produk kalian, baju yang kalian jual itu jadi beda gitu. Misal contohnya, baju saya itu anti api Bu, gitu. Tapi api yang ringan Bu, bukan api yang untuk dipakai pemadam kebakaran. Tapi minimal kalau saya main api itu saya nggak kebakar gitu. Ya gitulah contohnya. Kemudian penggunaan bahan lokal. Contohnya tadi yang seperti saya sampaikan pakai lerak. Lerak kan bahan lokal ya, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin beberapa dari kalian malah nggak tahu lerak itu apa gitu. Kemudian kemampuan produk dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan. Jadi teman-teman juga harus tahu masalahnya apa dulu nih. Terus seberapa bisa produk kalian menyelesaikan masalah tersebut, begitu. Next, sumber daya ini komposisi tim kalian. Jadi kemampuan dan keterampilan tim, kemudian sumber daya fisik sudah punya apa nih, entah sarana produksi atau prasarana produksi. Kemudian sumber daya non fisik, mitra kerja, supplier dan lain sebagainya. Next,
Pemasaran ini saluran distribusi, promosinya mau seperti apa, entah promosi saya mau lewat TikTok Bu, jadi saya akan bikin rencana pemasaran itu setiap hari satu konten dan sebagainya. Nah itu kalau bisa juga dimasukkan ke pemasaran. Kemudian bagaimana teman-teman nanti berhubungan dengan pelanggan. Apakah teman-teman punya satu nomor untuk pelanggan itu berkeluh kesah, gampangnya kayak customer service atau customer call gitu. Atau teman-teman memilih untuk pengaduannya lewat form di WhatsApp atau seperti apa. Nah, itu juga perlu dijabarkan di sini. Next. Keuangan. Nah, ini laporan laba rugi dan arus kas. Ini sangat simpel, teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat, ada yang pernah ikut bisnis plan belum? Lomba bisnis plan. Biasanya kalau lomba bisnis plan, di aspek keuangan mereka bahkan minta return on investment. Angka ROI-nya berapa, kemudian return of equity-nya berapa, itu dimasukkan. Di kita mempermudah teman-teman karena kami sadar yang daftar PMW itu bukan anak bisnis, bukan anak FEB doang, tapi banyak dari teman-teman dari fakultas-fakultas yang mungkin tidak familiar ya dengan keuangan, sehingga kami membuatnya lebih sederhana dengan laporan arus kas dan laba rugi. Formatnya seperti apa ada di buku panduan. Next. Nah, bab 3, rencana kegiatan dan penggunaan anggaran, next. Nah, ini adalah bab yang berisi tentang rencana selama program dalam penggunaan anggaran. Next. Nah, ini adalah proporsi penggunaan anggaran untuk tahap usaha awal dan menengah di kategori non-bisnis digital. Jadi pengembangan produk riset itu maksimal presentasi yang bisa dipakai itu 50%. Produksi 50%, legalitas 30%, belanja ATK 5%. Gitu. Bu, tapi itu kan kalau dijumlah lebih dari 100% gitu. Ya, tetap 100% proporsinya, tetapi teman-teman milih mana yang mau dimaksimalkan. Misal contohnya Bu, saya di tahun pertama karena produk saya awal Bu, saya belum tahu pasar suka atau enggak. Saya mau maksimalkan itu di pengembangan produk dan riset. Ya silahkan pengembangan produk riset dibuat 50%, yang lainnya produksi legalitas, belanja ATK itu dibuat 50% secara total. Jadi totalnya tetap 100 gitu. Next. Ini untuk penggunaan anggaran tahap lanjut. Kalau ini yang bisa dimaksimalkan itu adalah pengembangan pasar dan saluran distribusi, kemudian produksi. Yang lain proporsinya masih umum. Next. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman membuat rencana anggaran. Yang pertama, tidak boleh yang namanya belanja modal, peralatan, mesin, aset tetap. Lebih dari 1 juta per item, nggak boleh. Nggak boleh juga beli laptop, nanti dapat mendanai 15 juta, Bu buat beli laptop Bu. Karena kan kita jasanya adalah jasa penyedia dan pembuatan web gitu. Jadi kita butuh laptop spek tinggi gitu, 15 juta habis buat beli laptop. Nggak boleh, nggak boleh. Atau misal, Bu, usaha saya itu usaha fotografi. Ya saya harus beli kamera dong, gitu. Nggak boleh. Anggapannya adalah kamera itu adalah inventaris kalian. Yang kalian bisa gunakan untuk dana ini adalah ketika teman-teman entah bikin katalog, bikin bayar jasa untuk pemasarannya, kemudian pendaftaran usahanya dan sebagainya. Nah itu yang boleh digunakan. Kemudian honor kepanitiaan orang per bulan itu juga nggak boleh. Jadi nggak boleh pendanaan ini dipakai buat gaji kalian. Nggak boleh, kalau bisa malah gaji orang lain. Gitu. Kalian dapat dari mana? Ya dari margin perhitungan nanti. Ketika labanya berapa, kemudian laba itu kan ada sisanya. Setelah kalian gunakan untuk operasional usaha, sisanya itu baru kalian bagi untuk honor kalian. Kemudian utilitas, bayar tagihan air, listrik, gas, bahan bakar. Itu nggak bisa juga. Kemudian biaya komunikasi, internet, kemudian honor dan konsumsi itu juga nggak boleh. Gaji karyawan, kemudian transportasi luar dan dalam kota, kemudian sewa tempat usaha, ruang kantor dan gudang. Jadi harapannya hal-hal seperti ini itu sudah embedded di usaha kalian, kemudian dibentuk pengembangannya itu baru pakai dana yang dari PMW. Next. Nah selanjutnya adalah penutup. Kemudian ini lampirannya ada laporan arus kas, kemudian laporan laba rugi dan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas nanti akan dijelaskan oleh Mas Wildan ya teman-teman. Next. Nah kalau kategori bisnis digital itu juga hampir sama. Next.
Latar belakangnya sama, next. Nah, deskripsi usahanya yang beda. Jadi kalau bisnis digital itu kita fokusnya ke permasalahan dan solusi dulu. Iya Pak, matur nuwun Pak Nus. Nah, untuk ini proporsinya adalah 20%. Yang perlu disampaikan adalah permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, solusi yang ditawarkan dari produk digital kalian itu apa, kemudian value proposition, apa yang membedakan produk kalian itu dengan produk yang lainnya. Next. Kemudian analisis pasar ini juga sama, tetapi tetap harus disertai data dukung dan referensi. Next. Analisis kompetitor ini juga lumayan besar, 15%. Ini analisis terhadap kompetitor yang sudah ada, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian perbedaan dan potensi dengan kompetitor, kemudian strategi bersaingnya. Next. Nah, selanjutnya adalah monetisasi. Kita berharap kita membuat platform digital itu juga kita mendapatkan uang dari sana kan teman-teman. Sehingga kita perlu namanya bab terkait monetisasi. Isinya apa? Skema monetisasi. Kemudian yang kedua adalah rencana sumber pendapatan. Jadi kalau misalnya teman-teman buka aplikasi itu kan kadang ada yang aplikasinya gratis Bu, tapi ada iklannya. Mereka dapat duit dari mana? Dari iklan. Nah, iklan itu yang bisa jadi skema monetisasi dan rencana sumber pendapatan. Nah, besarannya berapa? Satu iklan berapa yang tayang? Mungkin satu iklan nanti developer dapat sekitar 50.000. Jadi kan kadang kan kalau misalnya kita main game atau apa tuh kan per level ada iklannya ya. Nah, per level mereka dapat 20.000, 20.000, 20.000 gitu. Itu skema monetisasi dan rencana sumber pendapatan. Next. Nah, profil tim ini juga penting. Jadi harus ada satu slide yang bahas mengenai keahlian, pengalaman dan tugas. Next. Traction. Jadi teman-teman sudah harus punya potensi jumlah pengunjung, pengguna baru, pengguna loyal, mitra, kemudian review customer. Review customer nanti teman-teman akan dapatkan dari mana, kemudian bagaimana cara ambilnya, dan sebagainya itu di traction. Next. Untuk rencana kegiatan penggunaan anggaran, ini sama dengan kategori bisnis non-digital. Next. Sama, next. Lagi lampiran. Ya, ini halaman pengesahan. Saya harap teman-teman nanti setelah ini kalau sudah punya tim segera disusun lembar pengesahannya. Pertanyaannya misalnya gini, Bu, kelompok saya itu kan dari beberapa fakultas, ada dari FT, ada saya dari FISIP, ada teman-teman dari SV. Nah, itu berarti nanti tanda tangan wakil dekan mana, gitu kan? Kira-kira wakil dekan mana yang tanda tangan? Wakil dekan ketuanya. Sedikit saya kasih bocoran ya teman-teman, tahun lalu ada 2 fakultas itu yang tidak ada pendaftarnya sama sekali. Itu dari FH sama dari FIB. Jadi kalau bisa teman-teman yang hari ini yang hadir dari FH dan FIB, itu nanti kalau misalnya bikin tim jadilah ketuanya. Biar capaian fakultas kalian juga tercapai gitu. Ada nih perwakilan dari FH dan dari FIB. Gitu. Biasanya ada teman-teman dari FH dan FIB tetapi jadi anggota, jadi tidak bisa kita count sebagai capaian fakultas. Gitu ya, gitu. Nah, next. Ini pernyataan kesanggupan, ini bukan hanya sebagai salah seleksi administrasi tapi juga ketika teman-teman mengisi ini juga dipikir. Begitu ya, ini pertanyaan kesanggupan dan bermaterai teman-teman. Jadi secara hukum ini legal. Sehingga teman-teman juga harus baca ya ketentuannya apa, bersedia, kemudian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran jadi tanpa paksaan. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah daftar, kami sudah repot-repot untuk mereview proposal kalian, kemudian repot-repot untuk mewawancara kalian, terus teman-teman pas sudah kami dapatkan pendanaan maksimal, kami berikan pendanaan maksimal, tiba-tiba mau mundur, ya mau nggak mau kita harus keluarkan surat ini, karena surat ini juga bisa kami gunakan sebagai sanksi. Jadi kalau misalnya nggak niat-niat amat ya mending nggak usah daftar gitu. Tetapi kadang juga ada yang seperti ini. Kemarin tuh ada dari anak HI kalau nggak salah. Produknya bagus. Kalau misalnya teman-teman tahu itu ada makanan yang kalau misalnya kita tuang air, dituang air itu tuh dia bisa kayak mendidih itu loh. Nah dia bikin kayak gitu, self cooking meal gitu loh. Awalnya dia daftar PMW itu karena diwajibkan mata kuliah. Lama-lama pas pertama kali dapat pendanaan dia malah nangis karena Bu, Mbak saya tuh bingung gitu kan. Saya bingung ini gimana tanggung jawabnya kan besar
gitu ya. Akhirnya kita kasih pengertian, nggak apa-apa kan dijalanin. Ada dosen pembimbing, ada teman-teman, kamu nggak sendiri. Tahu apa yang terjadi? Dia lanjut sampai ke P2MW. Setelah PMW terus dia merasa malah oh ternyata ini adalah passion saya yang saya nggak tahu ternyata saya punya gitu loh. Jadi kayak kita membangkitkan bakat terpendam kalian gitu. Ternyata dia enjoy ya dengan mengembangkan produk gitu kayak main apa dia bilang tuh kemarin. Main jadi kayak anak lab gitu kan. Karena dia kan ngurusin produk itu sedangkan dia anak soshum gitu. Nah itu juga terjadi gitu. Kemudian next. Nah ini format laporan arus kas. Sederhana ya teman-teman kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan format bisnis plan kalau misalnya teman-teman ikut lomba gitu. Nah jadi ada nama usaha, laporan arus kas per tanggalnya berapa. Kemudian kasnya, kas dari kegiatan operasional, investasi, kemudian pembiayaan, next. Laporan laba rugi, ini tahap awal, formatnya seperti ini, jadi isinya adalah proyeksi. Akuntansi tidak seakuntansi itu. Kalau misalnya ada teman-teman akuntansi ini mah remeh-temeh banget. Akuntansi lebih ribet daripada ini. Next, ini tahap lanjut dan menengah, jadi bukan proyeksi lagi, tapi memang sudah ada laba ruginya. Next, ini format bisnis model kanvasnya yang teman-teman harus isi, jadi harus isi dan dilampirkan sesuai dengan usaha kalian. Next, ini rencana kegiatan dan penggunaan anggaran tahap awal, next. Ini menengah dan lanjut, next. Nah, ini yang terakhir, semua informasi akan kami sampaikan di Instagram kami di @undipreneur_center. Jadi teman-teman nanti silahkan follow, kemudian kalau ada pertanyaan bisa DM, gitu. Ada yang sudah follow? Angkat tangan. Wih, banyak. Oke. Dengan munculnya slide ini maka berakhir pula paparan dan sosialisasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dito. Terima kasih Bu Anis yang telah menyampaikan informasi yang sangat detail ya mengenai program mahasiswa wirausaha ini. Ternyata dari situ banyak sekali hal yang bisa kita perhatikan seperti misalnya apa sih keuntungannya dengan mengikuti PMW ini. Tadi Expo Mahasiswa ya ternyata bisa ke seluruh Indonesia dan yang paling penting adalah mengembangkan ide yang teman-teman mahasiswa miliki, yang kalian miliki itu menjadi wujud nyata. Nah, tadi kategori usahanya saya cuma mencatat ada makanan, minuman, budidaya, industri kreatif, tadi ada juga untuk bisnis digital dan lain sebagainya. Dan saya yakin di sekeliling kita kalau kita memperhatikan lebih dalam, itu pasti ada banyak varian-varian ide dan juga solusi yang bisa ditawarkan yang nantinya bisa kalian usulkan di dalam proposal PMW ini. Nah, namun terkadang diperlukan ya sebuah usaha untuk mensistematisasikan apa ide yang kita miliki, apa problem yang kita lihat, apa solusi yang mungkin bisa ditawarkan, itu menjadi sesuatu yang lebih sistematis sehingga kita bisa menuliskan bisnis model atau menuliskan proposal dengan lebih optimal. Nah, oleh karena itu untuk bersama-sama mempelajari hal tersebut, saya persilakan kepada narasumber yang kedua, Pak Wildan Afian Pratama, SAB MAB, untuk menyampaikan materinya tentang manajemen bisnis usaha. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Dito atas waktunya. Sebelumnya saya menyampaikan yang saya hormati pimpinan universitas, pimpinan direktorat, pimpinan fakultas, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan wirausaha muda yang tentunya calon wirausaha berhasil di masa mendatang ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau nama sudah jelas ya, sudah kenal juga, saya Wildan. Dan di kesempatan kali ini saya mendapatkan sesi untuk berbagi gitu ya, berbagi sharing tentang khususnya bisnis model.
Saya rasa dengan judul yang akan kita bahas ketika nanti kita sudah selesai materi ini, teman-teman harapannya sudah ada gambaran ya. Kan salah satu persyaratan proposal kan harus membuat bisnis model ya. Kurang lebih itu salah satu luaran yang nantinya akan mempermudah teman-teman bagaimana merancang bisnis model dari ide maupun bisnis yang teman-teman akan usulkan. Seperti itu. Sebelum saya mulai, saya ingin survei singkat. Kira-kira yang idenya di bidang food and beverage, angkat tangan. F&B? 1. Ada lagi? Oke. Yang di industri kreatif? Industri kreatif. Oke, menarik. Yang di bisnis digital? Bisnis digital? Oke, ada juga. Hampir semua bidang bisnis ada ya. Saya rasa ini hal yang cukup positif dalam artian masing-masing bidang akan memiliki proposal yang nantinya akan diajukan. Oke, next. Mengawali pemaparan saya ingin membawa satu cerita ya. Kita sebut namanya Boy. Ini nama ini aja ya, nama sampel gitu ya. Kondisinya si Boy ini tentu dia memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam berwirausaha. Dan dia juga sudah menemukan isu yang ingin diselesaikan, dia juga menemukan needs, kebutuhan gitu ya. Tentu ketika kita membuat suatu bisnis kan orientasinya kalau nggak masalah, ya kebutuhan market kan ya. Kalau misal tidak berorientasi hal itu, sulit bagi kita untuk menawarkan produk kita. Si Boy ini dia sudah tahu kebutuhannya apa gitu ya. Terus udah punya ide, ya dia udah punya ide gitu ya. Katakanlah di sini dia ingin membuat inovasi coffee shop gitu ya. Karena mungkin di daerah dia sangat terbatas. Jadi dia mencoba untuk mengembangkan coffee shop dengan segmentasi khusus. Fokus yang sudah dilakukan Boy ternyata masih sebatas dia punya produk menarik dan dia sudah punya target customer. Dan pada realitanya ternyata dua fokus itu masih tidak cukup teman-teman sebagai bekal kita untuk merencanakan atau memanage satu bisnis. Alhasil yang dialami Boy adalah dia kesulitan. Aspek apa lagi yang harus direncanakan? Aspek apa lagi yang harus dipikirkan seperti itu? Mungkin di antara teman-teman ada yang memiliki case sama dengan Boy. Selain Boy, saya juga ngebawa persona lain, kita sebut Nana ya. Next. Oke, mungkin ini usianya lebih senior. Hampir mirip dengan Boy. Si Nana ini dia menemukan suatu niche market. Oh ternyata ada teknologi tertentu yang tidak dijangkau sama masyarakat sehingga masyarakat kalau mau beli itu terlalu mahal gitu ya. Akhirnya dia mencoba untuk memfasilitasi dengan bisnis sewa teknologi tertentu tersebut. Awalnya pikirnya si Nana dengan fokus di budgeting, fokus di distribusi pemasaran, itu sudah mewakili rencana atau proses manajemen dari suatu bisnis. Ternyata itu tidak. Karena realitanya Nana ketika menjalankan itu bisnis, customernya juga masih sedikit dan bahkan dia over budgeting atau over cost juga. Kayak gitu. Dari dua persona ini, pada dasarnya sangat memungkinkan bahwa kita pun juga pernah mengalami hal ini ya. Jadi kita sudah punya ide, tapi kita bingung. Setelah itu apa yang harus kita pertimbangkan selain ide itu. Ide menarik itu memang jadi poin penting. Kita menemukan customer itu memang jadi poin penting. Tapi ada aspek lain yang kita perlu konsiderasi. Apa aja, yaitu kita akan belajar dan sharing bareng ya. Next. Kalau kita lihat, kalau kita breakdown, sebenarnya yang dilakukan Boy sama Nana itu ya hal yang sangat positif ya, mendukung proses manajemen bisnis gitu. Tapi sebenarnya ada hal lain. Next. Mereka perlu menentukan bagaimana strategi atau hubungan dengan pelanggan. Mereka juga harus menentukan bagaimana cara mendapatkan revenue gitu ya, mendapatkan pendapatan. Tentu kita nggak cukup kalau hanya melihat, oke, saya punya produk menarik,
tapi sebenarnya kita belum terfikirkan bagaimana kita mendapatkan itu revenue. Seperti itu. Termasuk juga resource dasar yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Oke, next. Pada prinsipnya, aspek-aspek tersebut itu bisa kita jadikan satu kegiatan secara umum yang mana itu direpresentasikan yang kita sebut dengan business model. Penting bagi kita sebagai entrepreneur atau sebagai product creator gitu ya, kita perlu menentukan bagaimana bisnis model yang akan kita pilih, seperti itu. Apakah dengan cukup kita menjual satuan dan kita mendapatkan hasil jual tersebut, itu merupakan bisnis model yang cukup layak buat kita? Atau sebaliknya? Mungkin kita bisa lihat cerita, next dulu. Oke, next lagi. Oke, ketika kita bicara bisnis model, pada prinsipnya ada 3 aspek penting ya teman-teman. Itu membantu kita melihat bagaimana bisnis kita beroperasi. Bagaimana bisnis kita menciptakan suatu value yang nantinya itu akan ditawarkan ke customer gitu ya. Selain itu, di bisnis model juga kita akan melihat bagaimana pendapatan yang akan kita peroleh gitu. Seperti apa caranya dan apakah seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, apakah hanya berfokus pada kita menjual satuan unit produk kita atau ternyata ada potensi pendapatan lain. Seperti itu. Next, kita ambil contoh Airbnb. Ada yang familiar teman-teman Airbnb? Kalau Red Doors familiar? Oyo? Familiar ya? Kurang lebih sama. Pada prinsipnya mereka bukan perusahaan yang memiliki aset hotel dan lain sebagainya. Bahkan bisa dibilang bisnis hotel tapi nggak punya hotel. Gitu. Bisnis penginapan tapi nggak punya penginapan. Yang bisa kita ambil poin daripada apa korelasi dengan bisnis model, penting untuk kita melihat bagaimana peluang dan permasalahan yang ada di market gitu ya. Misal ternyata kalau melihat case-nya Airbnb, itu ada permasalahan di mana banyak traveler yang dia itu sulit untuk mendapatkan penginapan yang terjangkau. Pilihannya waktu itu hanya hotel saja gitu. Di sisi yang lain, Airbnb ini melihat atau mengcapture ada loh rumah-rumah yang sebenarnya itu layak huni tapi ternyata tidak dimanfaatkan. Idle gitu ya. Sehingga pemilik rumah tidak mendapatkan apa-apa. Dengan melihat 2 potensi dan 2 permasalahan tersebut, Airbnb mencoba untuk menjadi penengah. Bagaimana bisa menghubungkan antara pemilik rumah yang rumahnya layak digunakan untuk hunian traveler dengan traveler yang ingin mendapatkan hunian atau mungkin tempat tinggal sementara dengan harga terjangkau. Disitulah bisnis modelnya. Apakah akhirnya Airbnb harus membangun banyak ribuan hotel? Enggak juga kan ya. Dia cukup membuat suatu platform yang bisa menghubungkan antara pemilik rumah dengan traveler yang ingin mencari tempat tinggal sementara itu. Ya, itu salah satu bagian kenapa kita penting untuk merefleksikan ke bisnis kita. Kita sebenarnya mau ke arah mana sih gitu ya? Apakah kita fokus di produksinya atau sebenarnya kita mau jualan tapi nggak perlu kita memproduksi itu. Kita cukup mengambil sumbernya dari pihak lain gitu ya. Dan itu semua nantinya akan bisa ke mapping. Kita sangat mudah memappingnya dengan bisnis model ini. Next. Ada satu tools, ini tools ya teman-teman. Ini tools, sebenarnya kita sebut bisnis model canvas dan saya rasa ini juga jadi salah satu syarat yang nantinya teman-teman perlu kumpulkan ketika nanti bikin laporan ya. Di proposalnya. Lanjut. Ada 9 komponen yang ada di bisnis model canvas yang itu akan memudahkan teman-teman memapping kira-kira hal apa yang akan ditawarkan ke customer
dan bagaimana proses penawaran itu bisa menghasilkan pendapatan buat teman-teman. Tidak hanya itu, teman-teman juga bisa melihat bagaimana operasi bisnis ini akan berjalan. Kembali ke 3 prinsip atau 3 aspek model bisnis, kita menilai bagaimana operating the business, creating value, sama earning revenue. Itu kita bisa merencanakan atau memapping dengan bisnis model Canvas ini. Apa aja 9 komponen dari BMC? Next. Yang pertama adalah value proposition dan customer segment. 2 blok ini menjadi blok penting yang kita perlu isi di pertama ya. Tentu tadi kalau kita merefer ke kasusnya atau mungkin case-nya si Boy, sebenarnya Boy itu sudah menemukan value proposition-nya apa, customer segment-nya siapa. Kalau tadi Boy pengen buka kedai kopi yang modern di desanya ya, value proposition-nya adalah experience ya. Jadi kayak coffee shop yang memiliki experience yang mungkin tidak ada di sekitar situ. Customer segment-nya ya penduduk lokal gitu ya. Kurang lebih itu poin yang perlu kita plot atau kita masukkan di value proposition dan customer segment. Dengan demikian kita pun juga bisa mengukur sebenarnya customer segment kita siapa dan value yang teman-teman tawarkan itu siapa. Kayak gitu. Pun demikian jika case-nya adalah di antara teman-teman punya platform digital gitu ya. Kira-kira value apa yang akan ditawarkan? Itu semua dimasukkan di 2 blok ini. Value proposition berkaitan dengan uniqueness yang teman-teman ingin tawarkan ke customer segment. Customer segment adalah pihak yang akan menerima uniqueness value dari teman-teman. Oke, contoh sederhananya, next. Kalau kita mau bikin coffee shop, value-nya apa? Kopi dan minuman yang berkualitas ya. Ini adalah contoh yang sederhana ya teman-teman. Contoh yang sederhana, di situ teman-teman bisa menempatkan, oh ya yang saya tawarkan adalah kopi dan minuman. Yang berkualitas dan mungkin alami, sehat dan lain sebagainya. Terus segmennya siapa? Coffee shop-nya nih, oh spesifik penduduk lokal atau pekerja kantoran dan lain sebagainya. Ini kurang lebih adalah contoh sederhana. Tentu nanti tergantung dengan bagaimana segmen dan value-nya teman-teman. Gitu. Yang perlu ditulis adalah value yang memang itu menjadi kebutuhan daripada si customer. Itu yang perlu dituliskan. Menariknya adalah di bisnis model Canvas, kita tidak difokuskan ke 2 ini. Ada aspek lain. Next. Kita juga perlu merencanakan atau memikirkan customer relationship dan juga channel. Keduanya ini, kalau teman-teman lihat, posisinya kan ada di antara value proposition dan juga customer segment. Artinya keduanya ini sebagai jembatan gitu ya. Kalau kita bicara channel, kira-kira dengan menggunakan apa sehingga value-nya teman-teman tuh sampai ke customer segment. Gitu. Kita perlu menentukan. Kalau misal kita tidak ada channel, tentu value itu tidak akan tersampaikan. Gitu. Sementara kalau kita bicara customer relationship adalah strateginya teman-teman untuk bisa menjaga loyalitas customer. Seperti itu. Teman-teman misal di sini ada yang jualan produk inovatif ramah lingkungan gitu ya. Oke, kalau secara uniqueness-nya udah dapat, kita juga perlu menentukan kira-kira apa yang membuat mereka bisa beli lagi di kemudian hari gitu ya. Apakah kita kasih loyalty card atau lain sebagainya. Next, kembali ke contoh kopi. Bisa jadi untuk ngejaga pembeli kopi untuk bisa beli di kemudian hari, si Boy akan menerapkan namanya loyalty customer gitu ya. Jadi mereka beli, mereka akan didata. Setiap kali pembelian berapa, mereka akan mendapatkan benefit. Itu merupakan salah satu strategi yang ngebuat pelanggan itu jadi loyal, seperti itu. Channelnya bagaimana? Next. Channel bisa beragam. Kalau memang itu adalah bentuknya coffee shop, tentu yang perlu di-provide adalah tokonya kan ya, tokonya.
Kecuali kalau ternyata bentuk coffee shop-nya itu sifatnya bukan coffee shop tapi lebih ke penjual kopi keliling. Jadi channelnya siapa kira-kira? Ya apa istilahnya? Ini ya tenaga yang dia menggunakan gerobak kopi untuk bisa menjangkau marketnya. Jadi kurang lebih channel itu adalah bisa berupa media atau alat yang akhirnya membantu customer segmen itu mengetahui value proposition-nya teman-teman. Gitu. Lanjut. Berikutnya adalah revenue stream. Di revenue stream sendiri, ini merupakan pendapatan ya. Pendapatan yang teman-teman memungkinkan bisa peroleh dari kegiatan transfer value. Dari customer segmen dari value proposition yang ditransfer ke customer segmen, kira-kira dapat pendapatannya seperti apa. Misal, kalau kita bicara bisnis kopi, pendapatannya dari mana kira-kira? Dari penjualan cup kopi ya, betul ya? Itu adalah revenue stream-nya. Atau teman-teman memprovide suatu platform yang di situ memungkinkan orang menggunakannya gratis. Tapi di sisi lain teman-teman dapat revenue-nya dari iklan. Ya iklan itulah yang menjadi sumber pendapatan. Seperti itu. Dari 5 blok ini kita sudah belajar atau kita sudah memahami bagaimana suatu bisnis dari sisi front side-nya ya, bagian depannya. Menariknya di bisnis model Canvas, kita tidak hanya berfokus di bagian depannya saja. Tidak hanya berfokus bagaimana value itu ditransfer ke customer dan kita dapat revenue. Berikutnya kita juga harus memikirkan bagian belakangnya atau bagian dapurnya. Yang mana kalau kita bicara dapur, itu identik dengan operasional bisnisnya teman-teman. Next, ada apa aja di bagian belakang atau di bagian backside-nya, bagian dapurnya. Pertama adalah key activity. Key activity adalah aktivitas kunci yang kalau misal itu tidak ada, bisnisnya teman-teman tidak jalan. Misal kalau kita kembali ke contoh coffee shop, aktivitas kuncinya apa? Ya, penjualan ya, membuka coffee shop-nya gitu ya. Kalau misal itu tidak dilakukan, apakah bisnis yang bagian depan akan jalan? Tentu tidak gitu. Jadi yang perlu dimasukkan di sini adalah seperti namanya, key activity. Aktivitas kunci yang sekiranya itu kalau enggak ada, ya kita enggak akan bisa jalan. Kalau misal aktivitas kuncinya adalah pemasaran, ya kita bisa masukkan pemasaran. Kalau ternyata aktivitas kuncinya adalah produksi itu ya kita bisa masukkan produksi, seperti itu. Selain key activity juga ada key resource. Key resource itu identik dengan sumber daya awal gitu ya, yang itu kalau misal tidak ada, ya juga sama akan mempengaruhi proses bisnis di depannya. Misal sumber dayanya adalah ya kita sendiri mungkin inovasinya, patennya, atau bisa juga timnya teman-teman gitu ya, itu sumber daya. Termasuk merek dan lain sebagainya, itu sumber daya. Next. Berikutnya adalah key partner. Tentu bersamaan dengan situasi saat ini, kegiatan partnership itu menjadi salah satu kunci penting ya teman-teman. Bisa jadi bisnis kita nggak efisien karena semua kita yang nge-handle gitu. Bayangin teman-teman sebagai owner coffee shop, teman-teman juga yang harus bertani. Teman-teman juga yang harus memproduksi kopi yang dari awal metik sampai jadi. Itu nggak efisien. Sehingga teman-teman perlu mencari partner strategis yang itu akhirnya membuat bisnisnya teman-teman efisien. Teman-teman tinggal fokus di kegiatan utama. Misal kalau ternyata coffee shop, ya udah fokusnya adalah melayani di store-nya aja. Sementara bahan baku semua itu sudah ada partnernya. Kayak gitu. Atau bahkan pemasaran kok sepertinya sulit ya saya lakukan. Oke, pemasaran bisa dipartnerkan, itu juga bisa gitu. Jadi prinsip di partnership adalah pihak-pihak yang teman-teman gandeng untuk memudahkan proses jalannya bisnis itu. Next.
Berikutnya adalah cost structure ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian dapur atau di bagian belakang bisnis model Canvas ini, itu luarannya adalah kira-kira biaya apa saja yang akan keluar untuk menjalankan bisnisnya teman-teman. Kalau yang di bagian depan tadi revenue ya, pendapatannya apa aja. Mungkin dengan tools ini yang akhirnya memudahkan kita memapping suatu ide bisnisnya teman-teman. Sebenarnya bisnis saya ini kalau misal dijalankan itu bakal muncul biaya apa aja, seperti itu. Kita coba lihat bagaimana, karena masing-masing blok ini punya keterkaitan ya teman-teman. Kita lihat keterkaitannya, next. Oke. Jadi tidak bisa tidak bisa terpisah satu sama lain, melainkan punya keterkaitan. Contoh, cost structure, biaya itu merupakan turunan dari kegiatan yang dilakukan di key activity. Misal kalau key activity-nya ada kegiatan pemasaran, maka di situ muncul biaya pemasaran gitu ya. Kalau misal key activity-nya itu ada kegiatan produksi, ya di cost structure-nya juga akan ada produksi, seperti itu. Lalu kita juga bisa membandingkan ketika cost structure dan revenue stream itu sudah ketemu angkanya, kita bisa memproyeksikan kita ada profit tidak sih gitu ya. Atau jangan-jangan ternyata lebih dominan cost structure-nya ketimbang revenue-nya. Kalau seperti itu menjadi pertimbangan kita. Apakah kita perlu melakukan perubahan model bisnis? Apa sih yang membuat bisnis kita ini biayanya gede? Itu tadi, mungkin ternyata kita juga memaksakan untuk memproduksi sendiri. Padahal kalau kita bicara produksi, kita bisa partnership aja gitu. Atau kalau kita kembali ke case-nya Airbnb, key activity-nya bisa aja lebih ke maintenance platformnya gitu ya. Pengembangan platformnya, bukan membangun hotel, bukan membangun hunian. Karena itu semua udah di cover sama key partner. Seperti itu. Pun demikian juga dengan value proposition, bagaimana bisa sampai ke customer segment, teman-teman harus memperhitungkan channelnya. Channel yang efektif apa? Apakah pakai website, apakah pakai toko fisik, dan lain sebagainya. Contoh berikutnya, sayang sekali ya, cukup kecil ya teman-teman. Nggak kelihatan ya? Ini contoh menggunakan platform Spotify. Kalau teman-teman melihat, kan cukup familiar ya, kayaknya hampir setiap hari akses Spotify. Hal yang menarik yang mungkin kita bisa ambil sebagai contoh adalah Spotify itu produksi musik nggak? Enggak ya? Dia nggak memproduksi musik kan ya? Oleh karenanya resource mereka, key activity mereka bukan memproduksi musik. Key activity mereka apa coba? Fokus ke software development-nya. Jadi dia mengembangkan si software-nya. Sama dia nge-create konten, seperti itu. Sementara sumbernya musik itu diperoleh dari partnernya mereka. Mereka bekerja sama dengan record labels. Gitu. Jadi ketimbang mereka harus ngebuat musik sendiri, ya udah kerjasama aja dengan record labels. Record labels nanti dia akan menyetorkan atau memberikan list musik gitu ya dari artis-artis yang memang di bawah naungan si label gitu. Ini bisa sebagai contoh bahwasanya ternyata kita bisa loh ya men-split gitu ya. Sesuatu yang kalau misal kita handle sendiri itu akan berpengaruh ke cost structure. Teman-teman bisa bayangkan kalau misal key activity-nya Spotify itu harus membuat lagu juga, di cost structure-nya akan sangat besar ya. Dia harus membiayai artis atau musisi untuk bikin lagu dan lain sebagainya gitu. Jadi biayanya di split. Oke, alih-alih harus membuat suatu memproduksi sendiri, yaudah kita lempar aja ke partner. Seperti itu. Pun demikian juga dengan revenue-nya gitu ya. Revenue stream-nya dia, oke. Dengan kita memprovide musik secara lengkap, gratis, kan banyak user yang masuk ya. User yang masuk itu kan market juga sebenarnya. Market untuk perusahaan yang lain ya. Bisa saja di situ kita masukkan
iklan gitu ya, yang akhirnya itu juga menjadi sumber pendapatan Spotify gitu ya, selain juga yang model bisnis yang premium. Lanjut, selain Spotify, ini mungkin Starbucks ya, ini kayaknya lebih jelas ya. Mungkin kalau teman-teman lihat apa aja sih, mungkin kalau bisa kita pelajari channelnya kali ya. Channel Starbucks di situ dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan sistem retail gitu ya, retail store. Jadi dia nggak ngebuat nggak ngebuat sendiri, dia kerjasama gitu ya. Tapi yang kerjasama itu sebagai franchise-nya dan lain sebagainya. Artinya kan dengan model seperti itu, value yang dimiliki Starbucks itu akan bisa cepat digunakan cepat diterima atau diketahui oleh customer segmennya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus kalau kita lihat customer relationship-nya di Starbucks apa? Kira-kira yang pernah atau yang sering di Starbucks, apa sih yang membuat teman-teman akhirnya kembali mengunjungi Starbucks? Eksklusivitas ya? Bener. Atau apa lagi? Ada loyalty card nggak? Ada ya? Ya. Itu sebagai contoh ya. Jadi kunci daripada customer relationship adalah bagaimana teman-teman bisa menjaga hubungan dengan pelanggan sehingga pelanggan di kemudian hari tetap bisa engage dengan produknya teman-teman. Kayaknya sudah terakhir. Next. Oke. Mungkin itu teman-teman sedikit bisa dibilang sebagai materi suplemen ya. Yang mungkin sebagian sudah familiar dengan BMC tapi sebagian yang lain belum familiar dengan BMC. Mungkin ini bisa jadi pen-trigger awal untuk teman-teman segera menyusun, walaupun mungkin awalnya baru ide, tapi dengan BMC teman-teman bisa membuat suatu mapping perencanaan bisnis secara keseluruhan. Bagaimana bisnis itu menghasilkan pendapatan, bagaimana bisnis itu menghasilkan biaya gitu ya, menimbulkan biaya itu dari sisi mana aja. Sekian dari saya, mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada salah kata atau salah penjelasan. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Wildan. Kita berikan aplaus saya lagi untuk kedua pembicara kita, Bu Anis dan juga Pak Wildan. Tadi dari Pak Wildan saya banyak sekali mendapatkan informasi yang baru. Terutama karena saya di psikologi kebetulan menjadi dosen pengampu kewirausahaan juga. Ternyata dalam pembuatan BMC ini banyak mahasiswa kami yang kesulitan ya untuk mengidentifikasi dan baru tahu bahwa ternyata ada urutannya ya Pak Wildan ya. Ada urutannya. Jadi banyak yang hanya sekadar menuliskan dari kiri ke kanan tapi ternyata ada urutannya agar konsepan bisnis menjadi lebih baik dan lebih terbayang. Kemudian mungkin tadi ada yang saya amati foto-foto PPT-nya sepertinya takut gitu ya kalau materi PPT tidak dibagikan. Tentu ini materinya akan dibagikan, mungkin bisa di share screen dulu dari operator untuk link QR-nya. Jadi kita ada link 3/PMW Universitas Diponegoro. Bisa nanti teman-teman, silakan bisa scan QR ini untuk mendapatkan yang pertama ada materi dari Bu Anis dan juga Pak Wildan. Kemudian buku panduan yang lengkap, timeline, pendaftaran PMW, juga ada grup WA ya kalau tidak salah ya. Grup WA untuk pendaftar PMW supaya nanti bisa sama-sama terinfo tentang update di pengusulan PMW ini. Sekali lagi saya sebutkan untuk linknya, link 3/PMW Universitas Diponegoro. PMW-nya besar, U untuk universitas dan D untuk Diponegoro juga besar. Link 3/PMW Universitas Diponegoro. Baik, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari dua pemateri kita. Pastinya ada pertanyaan dan juga diskusi yang ingin dilakukan oleh teman-teman semua. Oleh karena itu saya buka untuk sesi diskusi, dimulai mungkin di termin pertama ini dengan 3 pertanyaan atau 3 penanya terlebih dahulu. Silakan Mas dan Mbak, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya lihat di ada 1, 2, 3, 4. Mungkin bisa dari sebelah sana ya. Dari yang sebelah sana dulu.
Kemudian dilanjutkan dengan tadi ada, boleh angkat tangan lagi tadi? Nah dengan sebelahnya ini, ada 2 mas yang ada di tengah-tengah ini. Oke. Ya silakan. Ya, disebut di sana, tadi mana sih? Ya. Silakan disebutkan nama lengkap dan asal fakultasnya dan fakultas apa. Tes. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Faisyairawan dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya sudah memiliki usaha makanan yang sudah berjalan dan menguntungkan juga. Tetapi produk saya ini bisa dibilang sudah umum lah dan banyak dijual. Jika ingin mengikuti PMW, apakah saya perlu inovasi yang baru? Dan jika saya membuat inovasi, di sini kasusnya saya menetapkan harga yang murah dengan kemasan mika bening karena target pasar saya itu adalah mahasiswa Undip. Saya jadi mendagangkan dagangan saya itu kayak nitip di kantin FSM, di kantin Elektro dan kantin-kantin yang ada di Undip. Nah, jika saya berinovasi seperti misalkan meningkatkan kualitas kemasan saya seperti PMW yang lain, saya khawatir harganya harus dinaikkan. Tapi untuk mempertahankan margin, takutnya saya harus menaikkan harga gitu karena saya melakukan inovasi. Kira-kira bagaimana caranya apabila saya berinovasi terhadap produk saya agar bisa mengikuti PMW, saya tetap mempertahankan harga saya agar penjualan itu tetap berjalan seperti biasanya. Terima kasih. Terima kasih. Mau langsung dijawab? Oke. Siapa yang mau menjawab dari Pak Wildan atau Bu Anis? Monggo Bu Anis. Siapa tadi namanya, Dek? Nah, nama saya Rizky, Mak. Rizky. Ya. Tepuk tangan dong, Rizky udah punya bisnis. Nah, ini juga calon wirausaha muda kita. Bisnisnya apa tadi Rizky? Makanan ya kayaknya? Iya. Makanannya apa? Kayak keju aroma gitu, Mbak. Keju aroma. Keju aroma. Mbak, saya mau membuat inovasi tapi saya takut kalau misalnya nanti menaikkan harga. Rizky, salah satu cara yang bisa Rizky pakai adalah dengan mengganti brandingnya. Kalau yang keju aroma itu kan murah, kejunya juga biasanya keju-keju murah ya. Bikin aja keju yang premium. Atau biasanya keju aroma itu kalau misalnya teman-teman beli di kantin agak siangan aja udah nggak crispy kan. Rizky, coba berinovasi bikin dia crispy sepanjang hari. Atau bahkan bisa dibikin kemasan dan lain sebagainya. Nah nanti kalau misalnya dibikin kemasannya bagus, harganya naik, orang juga belinya nggak akan, orang ketika beli juga nggak akan banyak komplain. Karena memang sesuai dengan packagingnya. Kecuali memang packagingnya udah nggak genah, masih pakai plastik bening, harganya satu pack berapa, misal 20.000, orang akan komplain. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau berinovasi itu sedikit saran yang bisa saya sampaikan. Tapi mungkin Mas Wildan ada tambahan? Iya, kalau kita bicara atau konteksnya adalah inovasi yang berpengaruh pada perubahan harga, kita juga harus memperhitungkan segmen kita itu apakah masih willing gitu ya. Atau sebenarnya ada kebutuhan nggak sih perubahan itu dan seberapa besar willingness to pay-nya gitu ya. Kalau misal ternyata segmennya itu dirasa sebenarnya tidak ada urgensi untuk ke sana. Artinya dengan existing konsep itu sebenarnya demand-nya masih ada. Oh kalau gitu ya bisa aja cara yang dilakukan adalah diversifikasi produk. Dalam artian Mas Rizky coba ngembangin bisnis lain, ngembangin produk itu tapi dengan segmen yang berbeda. Artinya produk yang lama ya itu bisa jadi tetap jalan karena memang segmennya sudah ada ya, maksudnya marketnya memang sudah ada. Tapi di situ Mas melihat kayaknya ada segmen lain deh yang belum tersasar. Misal segmennya itu lebih mencari sesuatu yang high quality atau mungkin eksklusivitas gitu ya. Itu dari produk existing coba Mas naikkan value-nya. Karena biasanya ketika harga naik itu bisa diikuti dengan value yang naik gitu. Seperti itu sih Mas Rizky. Baik. Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Wildan dan juga Bu Anis. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, tadi masih di baris yang sama ya? Oke, silakan.
Oke, baik. Terima kasih Pak Dito selaku moderator atas kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih juga kepada Bu Anis Komaria dan juga Pak Wildan atas materi yang disampaikan sangat insightful sekali, terutama dalam hal kita memahami dunia bisnis seperti itu. Perkenalkan, nama saya Liat Maja dari jurusan Administrasi Publik FISIP. Saya sudah suka dunia bisnis itu sejak usia SMP, di mana saat itu bisnisnya adalah menjual jajanan warung yang kemudian dijual kepada teman-teman sekolah saya seperti itu. Dan kemudian untuk saat ini saya sedang merintis bisnis dengan kakak-kakak saya, 2 kakak saya, yaitu bisnis di bidang kategori makanan seperti itu, jajanan, dan kemudian saya kembangkan pada frozen food seperti itu. Jadi kakak saya jualan di Jakarta, kemudian pada saat liburan itu saya menawarkan frozen food kepada teman-teman yang kemudian saya bawa ke Semarang seperti itu. Kemudian untuk analisis identifikasi bisnis tersendiri itu, saya agak sulit untuk bisa menyelaraskan dengan kakak saya karena dari background pendidikannya, kakak saya sebagai lulusan SD sehingga agak sulit untuk bisa menyeragamkan kalau misalnya diterapkan analisis SWOT, kemudian juga bisnis model canvas yang 9 komponen itu, sehingga saya menganalisisnya secara lebih sederhana, yaitu misalnya analisis dari segi pesaingnya seperti apa, kemudian juga dari segi marketnya itu seperti apa sehingga bisa menaruh harga yang lebih terjangkau. Kemudian di sini saya masih merasa bahwa saya belum memiliki arah yang jelas untuk mengembangkan bisnis ini. Kemudian juga di sini saya ingin bertanya bagaimana cara saya dan juga untuk meningkatkan bisnis yang sedang saya rintis ini bersama 2 kakak saya sehingga nantinya dapat mencapai scale up. Untuk tahap saat ini saya sudah mengembangkan ataupun membuat akun IG dari bisnis frozen food seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi dengan siapa namanya? Mohon maaf. Aldi. Ya. Aldi dari Prodi Administrasi Publik. Administrasi Publik. Baik, tadi pertanyaannya adalah tentang mengembangkan bisnis makanan ya. Karena merasa belum arahnya ini sepertinya perlu diperjelas begitu. Mungkin silakan ada yang mau izin memberikan point of view. Tapi sebelum itu saya ingin tanya, kira-kira kondisi sekarang trennya seperti apa Mas? Apakah sebenarnya sudah mulai menaik permintaannya atau seperti apa? Mungkin bisa dikasih inputan dulu. Oke, baik. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Anis Komariah tadi, bahwasannya dari tahap bisnis sendiri sebenarnya masih di tahap awal, sedangkan untuk di kategorisasinya sendiri sebenarnya sudah di tahap menengah di mana sudah melakukan sebuah penjualan seperti itu. Kemudian untuk tren bisnisnya sendiri sudah lumayan banyak yang beli dari orang-orang sekitar, terutama dari anak-anak yang memang suka ngemil, suka jajan seperti itu. Hanya saja memang banyak sekali pesaingnya dari yang jual jajanan yang serupa. Tapi kemudian kakak saya mengembangkan inovasi dari produk makanannya itu sehingga tidak dapat ditiru oleh penjual-penjual makanan yang bisnis serupa di lingkungan yang sama seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Jadi ada ini ya tambahan data karena biasanya biar jawabannya harapannya bisa sesuai. Oke, kalau kita bicara pengembangan sebenarnya tergantung objektifnya ya teman-teman. Karena kalau kita melihat suatu suatu proses bisnis, apakah memang objektifnya itu untuk menambah customer atau untuk mempertahankan customer? Itu contoh objektif yang sebenarnya treatmentnya juga akan berbeda. Ketika katakanlah usahanya Masnya tadi ternyata orientasinya adalah, oh ya ini sudah ada penjualan. Dan di situ ternyata sudah terfikirkan bagaimana yang beli itu misal retain gitu ya, bisa beli lagi. Maka fokus pengembangannya adalah membuat customer-customer yang udah beli itu bisa kembali untuk membeli ya. Itu sebenarnya juga bagian dari skop pengembangan. Misal aja pengembangannya dari bentuk
quality service-nya gitu ya. Jadi pelayanan itu jadi berkembang. Yang semula kita hanya memberikan apa, jadi apa. Itu juga menjadi bagian pengembangan. Atau ternyata orientasi Masnya adalah berpindah market gitu ya. Maksudnya dari yang semula ini sudah cukup demand-nya banyak di lokasi A, terus fokus ke lokasi B, ya otomatis itu nanti orientasinya adalah membuat produk yang memang itu lebih cocok di lokasi yang lain. Seperti itu sih, Mas. Kira-kira ada tanggapan dulu nggak? Atau mungkin bisa? Baik, terima kasih Pak Wildan atas jawaban yang diberikan. Untuk saat ini sendiri saya memang sedang berusaha untuk lebih menganalisis kembali bisnis yang dijalankan seperti itu. Kemudian untuk tadi yang objektivitasnya sendiri, saya memang berniat untuk memperluas pasar dari jajanan yang dijual oleh kakak saya, yaitu bisa dijual ataupun dipesan melalui online seperti Shopee Food, GrabFood, dan juga GoFood seperti itu. Hanya saja memang sedang di tahap perkembangan seperti itu, Pak. Oke, artinya kalau misal kita menggunakan tools BMC, bisa jadi saat ini fokusnya Mas bagaimana menambah channel yang efektif ya. Channel yang efektif yang sekiranya itu bisa menjangkau banyak market gitu ya. Misal yang semula masih mulut ke mulut, word of mouth gitu ya, dari koneksi sekitar, terus sekarang objektifnya adalah meningkatkan ke market yang lebih luas, otomatis biasanya karakternya juga akan berbeda Mas. Jadi perlu dipersiapkan juga, kira-kira untuk menjangkau market yang lebih luas itu kita perlu menyiapkan produk seperti apa ya? Atau kira-kira dengan produk yang sekarang apakah sudah layak untuk market yang lebih luas gitu. Jadi selain channel yang harus dipertimbangkan, juga kesiapan value-nya. Apakah memang itu sudah mengakomodir kebutuhan market yang lebih luas. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Wilan. Sama-sama Mas. Pak Wildan, terima kasih Pak Wildan untuk jawabannya. Tadi dari Mas Aldin J. Kemudian mungkin satu pertanyaan terakhir. Satu, ada banyak nih. Mau yang mana nih? Monggo. Yang mana? Yang paling depan. Yang tadi yang oh oke. Ini cepet-cepetan aja ya. Saya hitung 1, 2, 3 nanti angkat tangan gitu ya. Oke. Bantu dilihat ya Pak Wildan dan Bu Anis. 1, 2, 3. Yang mana? Paling depan. Itu Mas yang itu memakai polo itu ya? Itu oke Mas. Ya, yang mana Mas? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irgi Batari Surjabala Bugisman. Saya dari Sekolah Vokasi, jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik. Di sini saya izin bertanya, Bapak Ibu, dalam pendanaan PMW itu apakah bisa selain fresh money atau fresh money itu bisa dialokasikan ke hal yang lain? Karena bisnis saya dan teman saya, yaitu adalah bisnis foto booth. Mungkin teman-teman juga sering dengar, yaitu mungkin bisa dilihat di Instagram masing-masing, izin promosi, yaitu @cottonbooth, yaitu yang dikelola oleh saya dan teman saya. Nah itu apakah bisa untuk, misal contoh meminta tempat untuk mendirikan stand atau ya untuk tempat buat foto booth itu, karena ya yang saya lihat di kampus-kampus lain seperti UB, UI itu sudah ada foto booth. Nah, apakah mungkin di Undip itu bisa mendirikan foto booth juga dengan melalui PMW, yaitu dengan bisnis saya seperti itu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya ya? Oke, tadi namanya siapa dek? Irgi. Ibu. Edi. Irgi. Oke, Irdi. Keren, juga udah punya usaha. Oke, Irdi, dana PMW itu harus saklek fresh money atau boleh dalam bentuk yang lain gitu kan pertanyaannya. Saklek dalam bentuk fresh money, itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak kalau misalnya kita mendirikan usaha di dalam kampus? Sepertinya itu boleh, tetapi teman-teman tetap harus bayar sewanya. Gitu, dan itu nanti prosesnya bukan di PMW tapi di bagian Ubikar kalau nggak salah. Nah,
apakah mahasiswa PMB diberikan akses khusus untuk bisa mendirikan usaha di lingkungan kampus? Sayangnya tidak. Dan apakah dana PMB boleh untuk digunakan untuk membayar sewa tempat ya? Tidak boleh. Nah, begitu. Yang boleh dipakai misalnya IRGI untuk mengembangkan usahanya itu untuk apa? Satu, untuk memasarkan usahanya. Kalau misalnya beli peralatan perintilan boleh nggak? Boleh, asalkan di bawah 1 juta. Di tahun lalu juga ada dua atau kalau nggak salah ya, beberapa usaha yang juga punya, beberapa mahasiswa juga yang punya usaha photobooth gitu. Dan memang yang di SPJ kan ya selain yang tidak diperbolehkan gitu. Gitu IRGI. Menjawab? Menjawab. Oke. Baik, terima kasih Bu Anis untuk jawabannya. Dengan begitu untuk termin 1 pertanyaannya sudah selesai. Nah ini karena kita sekarang Jumat ya, jadi khawatirnya kalau mungkin dilanjutkan ke termin berikutnya, khawatirnya nanti akan nabrak ke kegiatan Jumatan dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu, mohon maaf sekali untuk sesi diskusi akan kita akhiri sampai di sini. Namun demikian teman-teman, kalau misalkan masih ada pertanyaan terutama mengenai proposal, itu nanti silahkan dicek di buku panduan yang tadi sudah ada di Linktree. Itu di bagian lampiran ada satu atau bagian khusus ya, yang menerangkan tentang kira-kira untuk penulisan bab 1 misalkan atau bab 2 itu apa yang harus diperhatikan gitu. Sehingga mungkin bisa memaksimalkan penulisan yang teman-teman akan lakukan di proposal PMW. Baik. Kemudian mungkin sebelum kita akhiri dari Bu Anis mungkin ada kata 2 kata untuk menutup. Oke, teman-teman yang sepertinya tadi masih banyak yang ingin bertanya tapi karena waktu kita sudah habis, maka teman-teman yang masih punya pertanyaan silahkan DM saja di undipreneur_center atau kalau enggak silahkan nanti tunggu untuk sesi Q&A. Biasanya dalam waktu dekat kita akan buka sesi Q&A. Jadi dipantengin aja, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di sana. Termasuk kalau misalnya teman-teman banyak yang belum punya tim yang sefrekuensi, begitu. Gitu Mas Dito. Oke. Terima kasih Bu Anis. Pak Wildan, apa ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya. Baik. Dengan demikian untuk sesi kita pada hari ini yaitu sosialisasi program mahasiswa wirausaha 2025 telah selesai. Sekali lagi kita berikan apresiasi tepuk tangan pada para pembicara kita pada hari ini. Oke, dengan demikian maka berakhir pula tugas saya sebagai moderator pada sesi ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan dan juga membantu acara ini terlaksana. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara saya kembalikan kepada MC. Pada pemateri silakan untuk kembali ke kursi. Terima kasih Pak Dito dan juga terima kasih para narasumber. Mohon tepuk tangannya sekali lagi teman-teman untuk para narasumber kita dan juga moderator. Baiklah dengan demikian berakhirlah pula keseluruhan rangkaian acara pada hari ini sosialisasi program mahasiswa wirausaha tahun 2025 bertempat di Gedung Profesor Sudarto SH. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi seluruh rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.